Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Ya, gugatan baru ini diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Brahma memberikan kuasa kepada Victor Santoso dan Harseto Raja dalam permohonan ini. Namun tidak disebutkan apakah MK akan memutus langsung permohonan itu atau mengambil jeda. Dalam gugatannya, Brahma berharap hanya gubernur di bawah usia 40 tahun yang dapat maju menjadi capres atau cawapres, serta tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pantang mundur atas putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua MK. Ia merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya, di mana Anwar Usman menganggap bahwa karir puluhan tahun yang ia bangun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang sangat keji. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. Saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi
meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata.